Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih telah mengikuti video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini akan saya bacakan 4 bab yang terupdate, yaitu dari bab 4344 sampai bab 4347. Oke, kita langsung aja. Bab 4344. Mendengar bahwa Lialin tiba-tiba bertanya tentang Sulori, hati Vacation tiba-tiba menjadi gugup. Dia tahu bahwa identitas Sulori relatif sensitif. Jika Lialin mengarahkan pandangannya pada Sulori, dia mungkin sudah mencurigai kepala Istana Wanlong. Dan Vacation juga sangat jelas bahwa ketika Lialin datang ke Sulori secara langsung, dia pasti sudah menguasai informasi Sulori dan dirinya sendiri yang memasuki negara itu bersama-sama. Pasti akan ada masalah. Di ujung telepon yang lain, Ye Chen mendengar bahwa Lialin datang untuk mencari Sulori dan juga menyadari bahwa Lialin pasti menganggap Sulori sebagai terobosan. Pada saat ini, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Dia meminta Sulori untuk mengawal Vacation ke Surya, hanya mengingat bahwa Sulori benar-benar kredibel dan dia juga seorang wanita. Jadi nyaman baginya untuk melindungi dan melindunginya Vacation. Dan untuk sementara memintanya untuk membawa Vacation ke Amerika Serikat karena insiden yang tiba-tiba, dan Vacation harus kembali untuk mewarisi keluarga Fei. Pada saat itu adalah hal yang biasa bagi Sulori untuk mengawal Vacation ke New York. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia seharusnya tidak membiarkan Sulori memasuki New York. Begitu dia memasuki negara itu, dia secara alami akan meninggalkan informasi masuk. Dan Sulori cukup terkenal sehingga tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi sasaran. Jadi, dia segera mengirim pesan teks kepada Sulori dan menggunakan WeChat di ponselnya. Isinya adalah, "Lori, Lialin telah mengincarmu. Orang-orang berada di grup Fei. Kamu segera meninggalkan New York dan kembali ke Cina melalui jalur khusus. Sisanya, biarkan Wan Pojun memecahkan masalahnya." Setelah informasi ini dikirim, dia mendengar Vacation di telepon berkata kepada Lialin, "Inspektur Li, saya memberanikan diri untuk bertanya, apa urusan Anda dengan Nona Su?" Lialin juga tidak ambigu dan berkata langsung, "Ada informasi bahwa dia telah bergabung dengan Istana Wanlong beberapa waktu yang lalu. Jadi, saya ingin bertanya kepadanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Istana Wanlong." Vacation berkata dengan sangat serius, "Inspektur Lee, Nona Su adalah tamu yang saya undang ke New York, dan dia memasuki Amerika Serikat melalui jalur hukum secara terbuka dan jujur, dan dia juga pemegang kartu hijau. Melakukan kejahatan apapun tidak pantas bagimu untuk datang menanyakan pertanyaannya dengan begitu agresif, bukan?" Lialin berkata dengan dingin, "Nona Fei, menurut hukum Amerika Serikat, saya memiliki hak untuk menanyakan dukungan hukum dalam yurisdiksi yang menjadi tanggung jawab saya. Jadi, saya harap Anda menggunakan penegakan hukum normal saja." Mendengar ini, Vacation tahu bahwa sikap Lialin tegas. Jadi dia berpikir dalam hati, "Tuan Ye Chen sudah pasti mendengar di telepon sekarang. Saya pikir dia pasti akan memberitahu Lori untuk menanganinya terlebih dahulu. Saya akan mengulur waktu untuk Lori juga." Memikirkan hal ini, dia membuang sikap ramah tadi dan berkata dengan sangat tegas, "Inspektur Lee, saya tahu bahwa Anda memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan. Tetapi, saya juga memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan Anda." Lialin mendengus dingin, "Nona Fei, saya tahu bahwa Sulori ada di markas besar grup Fei. Jika Anda membiarkan saya bertemu dengannya, maka saya tidak akan terlalu mempermalukan Anda. Tetapi jika Anda bersikeras, jika Anda ingin menghadapi saya, maka jangan salahkan saya karena memblokir seluruh grup Fei Anda." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4345. Vacation mengangguk. "Jika Detektif Lee menganggap perlu untuk memblokir, saya tidak punya pendapat. Tetapi, saya ingin mengingatkan Detektif Lee bahwa memblokir grup Fei memerlukan file yang disahkan secara hukum. Belum lagi, saya di sini sekarang. Ada begitu banyak jurnalis siap-siap untuk menarik diri.
dan Anda sebaiknya memiliki alasan hukum yang cukup baik untuk menahan mereka di sana juga. Liali melihat bahwa Vacation tidak bisa masuk, jadi dia mengancam, "Nona Faye, Anda harus tahu identitas di balik Sulori. Jika saya kembali dan mengajukan surat perintah penggeledahan untuk memblokir tempat ini, jika reporter media bertanya kepada saya akankah saya menjawab dengan jujur, mencurigai bahwa Grup Faye memiliki hubungan dengan Istana Wanlong. Bagaimana Nona Faye akan menjelaskannya kepada orang-orang Amerika?" Vacation berkata dengan acuh tak acuh, "Kakek saya dan saya diburu dan dibunuh di luar negeri, dan Nona Sula yang melindungi kami sepanjang jalan untuk memungkinkan kami kembali ke Amerika Serikat dengan selamat. Saya tidak tahu apa identitas Nona Su. Saya hanya tahu bahwa dia adalah dermawan saya dan teman saya. Bahkan jika dia adalah anggota Kuil Wanlong, maka saya ingin bertanya, apakah ada hukum di Amerika Serikat yang melarang warga Amerika Serikat berteman dengan anggota Kuil Wanlong?" Lialin berkata dengan dingin, "Nona Faye, saya pikir Anda harus tahu bahwa keponakan Anda, Fei Haoyang dan yang lainnya telah terbunuh tadi malam. Semuanya meninggal di tangan Istana Wanlong. Anda dapat mengandalkan pertemuan sebagai ketua hari ini. Lapar rilis berita harus juga terkait dengan Istana Wanlong." Berbicara tentang ini, Lialin mengangkat suaranya sedikit dan mengancam, "Nona Faye, jika masalah ini keluar, apakah Anda pikir dunia luar akan berpikir bahwa alasan kematian Fei Haoyang adalah karena Anda? Nona Faye berjuang untuk warisan, keluarga dan bertarung denganmu. Istana Wanlong telah mencapai semacam kerjasama dan menyewa Istana Wanlong untuk membunuh kerabat dengan benar. Pada saat itu, kami bahkan mungkin menyelidikimu karena dicurigai telah menyewa pembunuh yang dapat mempengaruhi masa depanmu yang diperoleh dengan susah payah." Vacation berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah jika Inspektur Lee ingin menyelidiki. Anda dapat melakukannya dengan percaya diri dan berani. Saya, Vacation, pasti akan bekerja sama dengan Anda. Tidak masalah jika Anda curiga acak dari dunia luar. Anda memaksa saya dengan sesuatu yang belum saya lakukan." "Oke," Lialin berkata ketika Vacation tidak masuk. "Nona Faye mungkin juga memberitahu bahwa ketika saya datang, saya sudah bertanya kepada staf yang relevan di lantai bawah, dan saya menunjukkan kepada mereka pekerjaan Sulori. Informasi foto, mereka semua mengatakan kepada saya bahwa mereka melihat Sulori datang dengan Anda dan dengan kepala mata sendiri, dan tidak pernah pergi. Jadi saya percaya bahwa Sulori harusnya berada di Grup Faye sekarang." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Vacation dan berkata dengan dingin, "Jika Nona Faye bersedia bekerja sama, hubungi Sulori sekarang. Jika Anda bersikeras menolak untuk bekerja sama, maka saya hanya dapat memerintahkan markas besar Grup Faye untuk ditutup sementara. Sudah ditutup, dan ketika segalanya menjadi lebih besar, Nona Faye akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya." Vacation tersenyum sedikit, memeluk bahunya dan berkata dengan ringan, "Sejujurnya, Detektif Lee, meskipun saya belum tua, saya telah melihat hampir semua pertempuran besar. Jadi Anda tidak perlu memaksa saya di sini. Jika Anda ingin menutup Grup Faye, silakan." Jika saat ini Vacation percaya bahwa Ye Chen pasti telah memberitahu Sulori sebelumnya. Dengan gaya perilaku tegas Sulori, mungkin dia sudah dalam perjalanan ke bandara sekarang. Karena itu, dia sama sekali tidak khawatir tentang Lialin yang menutup Grup Faye. Lialin sangat marah di dalam hatinya, dan kemudian kemunduran berturut-turut membuatnya sedikit tidak rasional. Pada saat ini, dia dengan marah mengeluarkan ponselnya, memanggil bawahannya dan memerintahkan, "Mulai sekarang, blokir semua pintu masuk dan keluar dari Grup Faye untuk sementara. Jangan biarkan siapapun pergi." Bawahan bertanya dengan heran, "Inspektur, Anda rasutan reporter di Grup Faye. Apakah tindakan ini agak terlalu besar?" Liali memandang Vacation dan bertanya dengan dingin, "Saya sekarang curiga bahwa ketua Grup Faye terkait dengan teroris asing. Anda segera menutup seluruh Grup Faye. Saya akan memanggil direktur sekarang untuk membawa surat perintah penggeledahan." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4346.
Bagi Lialin, Sulawesi adalah satu-satunya petunjuk yang bisa ditemukan sejauh ini. Oleh karena itu, dia sangat jelas bahwa jika dia ingin menyelesaikan kasus ini, dia harus terlebih dahulu mencari tahu Sulawesi dan kemudian menemukan cara untuk menggali petunjuk lain yang terkait dengan Istana Wanlong darinya. Jika tidak, begitu Sulawesi dan orang-orang Istana Wanlong mundur dari Amerika Serikat, rangkaian kasus hukum mati tanpa pengadilan di New York ini tidak hanya akan memiliki kemungkinan untuk tidak bisa diselesaikan, tetapi juga menjadi aib terbesar dalam karirnya sebagai seorang polisi. Sebagai seorang perwira polisi, dia secara alami membenci penyalahgunaan hukum mati tanpa pengadilan. Menurutnya, memerangi kejahatan adalah tanggung jawab polisi, bukan tanggung jawab kelompok sosial lain. Selain itu, kelompok sosial lain juga tidak memiliki kekuatan penegakan hukum. Begitu mereka melakukan eksekusi pribadi, itu adalah kejahatan total. Bahkan jika mereka menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, mereka harus dihukum oleh hukum. Karena itu, dia bertekad untuk menemukan Sulawesi sekarang, dan dia percaya bahwa selama dia tidak memberi Vekesin kesempatan untuk memberitahu, Sulawesi pasti tidak akan pergi dari sini. Karena itu, setelah menutup telepon, dia berkata kepada Vekesin, "Nona V, saya ingin Anda mengeluarkan ponsel Anda dan meletakkannya di atas meja. Dan Anda tidak dapat lagi menyentuh peralatan komunikasi apapun di ruangan itu." Vekesin ingin berjanji padanya dengan lugas. Selama dia mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol kunci layar 2 kali berturut-turut, panggilannya dengan Yechen akan digantung dan layar akan terkunci secara otomatis, yang pasti tidak akan diperhatikan oleh Lialin. Tetapi setelah memikirkan dengan hati-hati, dia merasa bahwa jika dia berjanji terlalu sederhana, dia pasti akan memberi Lialin perasaan bahwa dia yakin tentang masalah ini. Jadi dia berpura-pura gugup dan berkata dengan dingin, "Inspektur Lee, saya terlalu menghormati Anda. Tapi tolong jangan bertindak terlalu jauh. Apakah Anda untuk membatasi kebebasan pribadi saya?" Melihat Vekesin sedikit bersalah, Lialin segera mengejar kemenangan dan berkata tanpa basa-basi, "Saya sekarang curiga Anda memiliki kontak dekat dengan penjahat. Jadi untuk mencegah Anda memberitahu penjahat, saya memiliki kekuatan mutlak untuk membatasi kontak Anda dengan dunia luar. Jika Nonove tidak puas, dia dapat menuntut saya di pengadilan federal kapan saja setelah masalah ini selesai." Vekesin bersikeras, "Saya ingin memberitahu pengacara saya. Ini hak saya." Lialin mencibir, "Maaf, Nona V, Anda sekarang terkait erat dengan teroris yang telah mengancam keamanan tanah air Amerika Serikat. Jadi, Anda tidak dapat menghubungi pengacara Anda selama masa yang luar biasa ini." Selain itu, dia memperingatkan, "Nona V, saya ulangi, Anda segera mengeluarkan ponsel Anda dan meletakkannya di atas meja. Jika tidak, saya akan melakukan sendiri." Vekesin menggertakkan giginya dan pura-pura marah, meronggok sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Dan omong-omong, dia menekan tombol kunci layar 2 kali berturut-turut untuk menutup telepon dan mengunci layar ponsel. Kemudian, dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan meletakkannya di atas meja, memelototi Lialin dan bertanya, "Apakah kamu puas?" Lialin tersenyum menghina dan berkata dengan ringan, "Nona V, saya harap Anda bisa mengerti kesalahan apa yang Anda buat. Jika bukti terakhir menunjukkan kerjasama Anda dengan Istana Wanlong, maka saya pasti akan mengirim Anda sendiri ke penjara." Vekesin mengangguk dan menjawab, "Inspektur Lee, saya juga berharap Anda dapat memahami bahwa setelah kejadian hari ini, saya pasti akan memprotes wali kota dan mengumumkannya kepada semua media. Saya harap Anda tidak dibebaskan dari tugasnya sebelum untuk pensiun." Lialin sedikit terkejut dan berkata dengan dingin, "Oke, Nona V, mari kita lihat." Pada saat ini, Lialin sangat percaya diri. Tidak peduli gerakan apa yang dia buat di grup V hari ini, selama dia bisa menemukan Sulawesi di grup V, dia akan dianggap sebagai pemenang. Bagaimanapun, identitas Sulawesi secara inherent sensitif dan istimewa. Meskipun dia tidak pernah melakukan kejahatan di Amerika Serikat, masuk akal untuk
mendefinisikannya sebagai teroris mengingat tindakannya sebelumnya di Tokyo. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4347. Karena itu, selama dia ditemukan di grup Fei, bahkan jika presiden datang, dia tidak dapat melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dia tahu Sulawesi telah meninggalkan grup Fei beberapa menit yang lalu? Dan tepat setelah dia meninggalkan grup Fei, para peretas Istana Wanlong langsung menyerbu pemantauan keamanan grup Fei dan memanipulasi semua video pengawasan Sulawesi di grup Fei. Adapun Sulawesi sendiri, dia langsung pergi ke dermaga di pelabuhan New York, di mana kebetulan ada kapal barang dari Yisu Shipping yang akan kembali ke Cina. Jadi, Ye Chen mengatur agar Sulawesi meninggalkan Amerika Serikat dengan kapal. Kapal barang tersebut akan berlayar langsung kembali ke Laut Cina Tengah dari New York, sehingga akan melewati terusan Panama dan memasuki Samudra Pasifik dalam keadaan normal. Namun, karena perjalanan yang jauh, Sulawesi dapat naik helikopter langsung dari laut ke Kuba ketika kapal barang melewati Kuba, dan kemudian dari Kuba kembali ke Hoxia dengan pesawat. Tetapi, Lialin yang mengetahui hal ini membuat panggilan telepon langsung kepada Komisaris Polisi New York, mengungkapkan kecurigaan dan motifnya, dan meminta Komisaris Polisi untuk segera datang mendukung dengan surat perintah penggeledahan. Kepala polisi awalnya sedikit marah dan tindakan pribadinya, tetapi ketika dia mendengar bahwa Sulawesi berada di grup Fei, ini bahkan mungkin terkait dengan lebih dari selusin pembunuhan di New York. Jadi dia segera mengirim orang ke grup Fei untuk mendukungnya. Dia memiliki posisi yang sama dengan Lialin, tidak peduli apakah orang misterius itu bertindak untuk langit atau tidak. Dia harus menangkap seseorang ini dan membawa mereka ke pengadilan. Jika tidak, maka akan menjadi aib bagi seluruh sistem kepolisian New York. Akibatnya, sejumlah besar petugas polisi dari seluruh New York datang ke markas grup Fei untuk mendapatkan dukungan, termasuk pasukan khusus SAWT yang paling kuat di kepolisian New York. Untuk mencegah Sulawesi melarikan diri, polisi memblokir semua pintu masuk dan keluar ke rumah Fei dan mengirim penjaga berat di setiap pintu masuk dan keluar. Selain pasukan khusus, juga amunisi hidup. Ada banyak penembak jitu yang bersembunyi dalam kegelapan. Polisi lain memeriksa informasi identitas orang dalam satu persatu. Mereka yang memeriksa informasi diminta segera meninggalkan tempat kejadian. Setelah semua orang memeriksanya lagi, jika tidak ada tanda-tanda Sulawesi, polisi akan membawa detektor kehidupan untuk melakukan pencarian menyeluruh di markas besar grup Fei. Untuk mencegah kecelakaan, polisi New York juga memberitahu Departemen Manajemen Imigrasi untuk mencantumkan Sulawesi sebagai objek keluar yang dibatasi. Begitu Sulawesi muncul di pintu masuk, sistem pengenalan wajah yang kuat dapat digunakan untuk dalam 1 detik mengidentifikasi dan memberitahu polisi. Karena itu, Lialin percaya bahwa Sulawesi akan sulit untuk terbang. Tetapi ketika polisi New York memasang jaring di grup Fei untuk mencari keberadaan Sulawesi, Ye Chen sudah tiba di New York. Hari ini, Bukirgi akan melakukan latihan terakhir di tempat pertunjukan. Besok malam jam 8, konser pertamanya di Amerika Serikat akan resmi dimulai di New York. Jadi, Ye Chen tidak buru-buru untuk menemukannya, tetapi berencana untuk pergi ke restoran Chen Zhaozong untuk bertemu Paman Zhong terlebih dahulu, mengobrol dengan Paman Zhong tentang situasi saat ini, dan omong-omong, dia juga mengambil kesempatan untuk bertanya apakah dia tertarik untuk kembali ke Cina untuk pembangunan. Kali ini, Ye Chen naik helikopter di sekitar Chinatown dengan cara yang sangat sederhana, dan kemudian berjalan ke Chinatown sendirian. Setelah bertemu pamannya di restoran Paman Zhong terakhir kali, dia juga sengaja mengenakan topi dan topeng sekali pakai kali ini. Ketika Ye Chen datang ke restoran Paman Zhong, dia tiba-tiba menemukan bahwa di luar restoran, seorang pria muda berusia 20 mengeluarkan tangan dan meraih ponsel seorang gadis di sisi jalan, lalu masuk ke dalam mobil hitam dan pergi. Setelah teleponnya dirampok, gadis itu berteriak dengan gugup, "Tolong hubungi 911 untuk saya. Seorang merampok telepon saya."
Ye-chan sedikit menyelnyit, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, dia berjalan menuju restoran Paman Jong. Pada saat ini, Paman Jong membuka pintu dan melihat Ye-chan mengenakan kacamata hitam dan topeng. Dia juga mengenalinya sekilas dari postur dan gaya rambutnya. Jadi, dia menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya, mengedipkan mata lagi. Lalu, aku melewatinya dan berkata kepada gadis yang teleponnya dicuri tadi, "Jangan takut. Nah, datang ke toko dan duduk sebentar. Saya akan membantu Anda untuk memanggil polisi." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.